Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Daniel. Nah teman-teman, dalam podcast kali ini kita akan sharing tentang alur investasi pribadi. Nah teman-teman, ini didasari pada buku yang ditulis oleh Pak Parahita yang menurut saya ini adalah alur investasi yang sangat sesuai dengan apa yang saya alami saat ini. Nah buku ini sangat menarik teman-teman untuk Anda dalami, untuk Anda baca. Dan e-book ini ditulis dengan penuh dedikasi yang sangat baik menurut saya. Dan mari kita dengar bersama bagaimana sharing tentang alur investasi pribadi. Jadi dengan kedisiplinan dalam berinvestasi, kita akan memperoleh efek compounding dalam jangka panjang. Dalam hal ini teman-teman, kalau kita melihat, nah sebagai seorang karyawan, saya secara pribadi tentu penghasilan bersumber dari gaji. Nah teman-teman, gaji ini kalau kita lihat ini secara langsung arus kas normalnya ini mengalir ke keperluan pribadi teman-teman. Nah ini arus normalnya ini mengalir pada keperluan pribadi. Nah tetapi yang menjadi catatan di sini adalah optimalkan, karena ini paling bisa kita kontrol. Nah, jadi teman-teman, ini gaji ini paling bisa kita kontrol. Nah, kemudian kita membuat alur yang bersifat ini fresh top up. Ini kita top up kepada dana investasi. Nah, dana investasi kita tadi kita asumsikan kita sudah berinvestasi di saham, teman-teman. Nah, pertama kalau kita lihat ini mengalirnya ke dana investasi. Nah, kemudian dana investasi ini berada di sini, dan dana investasi ini kemudian akan memperoleh return investasi. Nah, return investasi ini dapat berupa capital gain dan dividen. Nah, capital gain dan dividen ini dapat kita investasikan kembali agar terasa efek compoundingnya, teman-teman. Jadi, dia alirannya ke sini akan menambah dana investasi lagi. Capital gain juga akan mengalir ke sini. Demikian juga dengan dividen, teman-teman. Dia akan mengalir ke sini. Nah, untungnya teman-teman, ketika return investasi dan dividen yang kita hasilkan ini bisa saja mengalir pada aspek usaha yang tentu saja kalau Anda seorang pengusaha, tentu ini sesuatu yang produktif. Tentunya ini harusnya produktif, teman-teman. Jadi, arus kas usaha ini bisa saja arus kas pada hasil investasi ini bisa saja nanti akan menambah efek compoundingnya juga, asalkan Anda investasikan kembali. Nah, misalnya sini, Anda usaha, Anda akan masukkan lagi ke sini. Oke, teman-teman. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa sekilas kalau kita lihat, nah ini kalau yang penghasilannya dari gaji. Nah, demikian juga dengan yang usaha, teman-teman. Nah, usaha ini kalau kita lihat, ini mengalirnya di dana investasi juga. Tentu untuk top up juga, supaya terasa efek compoundingnya. Dan dia akan mengalir ke capital gain ketika Anda memiliki capital gain. Kemudian dividen. Nah, ini juga akan mengalir lagi kepada dana investasi Anda bila Anda reinvestasi. Nah, jadi teman-teman, meskipun kita memiliki sumber yang berbeda, baik itu dari gaji Anda sebagai karyawan maupun Anda seorang pengusaha atau entrepreneur, maka yang terpenting di sini adalah kemampuan kita dalam mengelola keuangan. Nah, meskipun teman-teman kita sadari terkadang ya dana investasi itu bisa saja keluar mengalir memenuhi keperluan pribadi. Nah, maka teman-teman kalau kita lihat di sini secara keseluruhan gambaran garis besar dari alur investasi pribadi ini yang berada di luar out of system atau berada di luar sistem ini adalah ketika dana investasi ini kita tarik, kemudian kita gunakan untuk keperluan pribadi. Nah, jadi teman-teman, seharusnya supaya efek compoundingnya terasa, maka hasil investasi atau return investasi ini wajib kita reinvestasi atau kita investasikan kembali. Nah, jadi teman-teman, kalau kita lihat, untuk mencapai tujuan
kita harus identifikasi sebenarnya sumber daya yang bisa menunjang hal tersebut, teman-teman. Sebagai contoh dari portofolio saham misalnya, kita bisa menginvestasikan dividen atau capital gain. Nah, ini sudah saya bahas tadi di awal. Namun jika kita seorang karyawan, maka sebagian besar dari gaji yang kita terima bisa kita manfaatkan untuk menambah dana investasi secara rutin. Nah, sama seperti seorang pengusaha, sebagian hasil usaha juga kita gunakan untuk itu. Nah, sayangnya di sisi lain, teman-teman, kita juga harus mempertimbangkan skenario apakah kita harus mengambil sebagian dana investasi, misalnya untuk memenuhi kebutuhan hidup atau untuk menambah modal usaha. Nah, bila untuk menambah modal usaha, sebenarnya ini sih tergolong produktif. Saya sudah cerita juga di awal tadi kan. Nah, tetapi jika kita gunakan untuk kebutuhan hidup, maka ini sebenarnya sudah berada di luar sistem. Nah, teman-teman, maka pastikan untuk melakukan antisipasi dan memberikan solusi manakala hal tersebut terjadi. Karena ini akan mengganggu tujuan keuangan kita, teman-teman. Dan kita tahu semakin bertambah usia, maka semakin banyak hal yang menjadi bahan pertimbangan kita dalam mengembangkan atau mengelola portofolio. Jadi, sebelum kita berinvestasi atau sebelum kita membuat keputusan, maka pikirkan itu baik-baik, teman-teman. Nah, jadi nikmatilah proses sebagai bagian dari perjalanan kita sebagai seorang investor. Demikian sharing kita kali ini, teman-teman, tentang alur investasi pribadi. Dan mudah-mudahan sharing ini bermanfaat dan Anda bisa memperoleh pelajaran dari sharing kita kali ini. Oke, teman-teman, saya Daniel dan sampai bertemu pada video berikutnya. Salam satu frekuensi.